Oke guys, di video kali ini gua mau membahas anime Kekkon Yubiwa Monogatari. Anime yang menceritakan Sato yang berpetualang mencari kelima putri cincin, atau bahasa lainnya mencari 5 istri coy. Nah, tapi di sini gua nggak akan ngebahas tentang alur ceritanya ataupun first impression episodenya, melainkan gua akan ngebahas kelima putri cincin tersebut. Mana cakep-cakep lagi kan? Kampret tuh emang si Sato. So, siapa sajakah putri-putri cincin tersebut? Mari tonton video ini sampai habis. Di urutan pertama ada Hime. Pemilik nama asli Crystal Novati no Karnataka ini adalah putri kedua kerajaan no Karnataka. Hime adalah pemilik cincin cahaya sekaligus istri pertama sang MC, Sato Haruto. Nah, jadi guys, kisah pertemuannya dengan Sato tuh begini. 10 tahun yang lalu ketika masih bocil, dia pergi ke bumi bersama dengan kakeknya. Dikarenakan sebagai putri cincin, Hime ini diincar oleh sang protagonis, makanya dia disembunyikan. Lalu di bumi, dia bertemu dengan Sato, seorang bocil biasa yang pada akhirnya menjadi teman baiknya hingga dewasa. Nah, saking dekatnya mereka berdua, sampai buat janji. Janjinya tuh seperti ini. Lalu 10 tahun kemudian, Hime kembali ke tempat asalnya, dan dia dipaksa menikah dengan seorang pria dan memberikan kekuatan Raja Cincin kepada pria tersebut. Namun saat itu, Sato mengikutinya, dan singkat cerita, malah Sato yang diberikan kekuatan Raja Cincin. Ya, sebenarnya sih penyebabnya bukan karena kebetulan ya. Karena kedua sejoli ini emang saling mencintai, dan kebetulan Sato ada di situ. Jadinya pilih satu lah. Ya kali pilih pangeran yang gak dikenal. Berikutnya, Nefritis. Nefritis adalah putri F dari kerajaan Romka. Orang tuanya memegang cincin angin dan menciptakan dinding angin untuk melindungi Romka. Nefritis adalah seorang gadis tertutup yang tidak pernah meninggalkan kamarnya meskipun cuma sebentar. Oleh karena itu, dia sangat pemalu dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Makanya pas pertama kali bertemu Sato, dia langsung pingsan. Kok ada cowok bentuknya kayak gini? Singkat cerita, setelah lika-liku pendekatan Sato kepadanya, Nefritis akhirnya mau menjadi istri kedua Sato dan ikut dalam perjalanannya untuk mengalahkan Raja Abyss. Dan tak lupa juga dengan dirinya yang sekarang yang telah menjadi putri cincin angin, dia berharap suatu saat bisa mematahkan kutukan orang tuanya yang telah menjadi batu. Terus kalau dari segi penampilan, dia terlihat memakai gaun yang serba hijau, rambutnya pun juga hijau. Dan kalau ngelihat dari looknya, dia terlihat seperti gadis berusia 18 tahun. Padahal mah enggak. Dia sebenarnya berusia 54 tahun. Ya, kalau ukuran seorang F mah itu masih muda ya. Selanjutnya, Granat Nidakita. Granat adalah putri kerajaan Nidakita, sekaligus memegang cincin api. Negara Nidakita sendiri telah kehilangan wilayahnya akibat perang dengan Abyss. Dan kini mereka membangun kembali negaranya di atas kereta bergerak layaknya seperti karavan. Dari segi penampilan, Granat digambarkan sebagai seorang wanita petarung yang kuat, dengan kulit merah, rambut merah, serta pakaian yang agak gimana gitu kan, membuat penonton tak berkedip dibuatnya. Nah, di dalam tradisi Nidakita sendiri, barang siapa yang bisa mengalahkan sang putri di arena pertarungan berhak menikahinya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkannya. Sampai suatu ketika muncullah Sato yang ngajaknya duel buat dinikahin. Sebenarnya Granat ini udah legowo. Buat apalah gelut-gelut, kalau mau nikah udah nikah aja. Cuma Sato ini keke ingin tetap duel karena dia mau membuktikan kalau dia itu kuat. Akan tetapi pertarungan itu diganggu dengan kehadiran Abyss naik hingga akhirnya malah Granat yang ditolong sama Sato. Dan kini yang awalnya cuma cinta sebatas cincin, sekarang jadi cinta beneran.
Dan begitulah awal pertemuan Sato dan Granat hingga berujung menjadi istri ketiga. Next ada Sapphire. Sapphire adalah salah satu putri kembar dari kerajaan naga Masa. Dia mengambil peran menjadi putri cincin menggantikan saudara kembarnya, Saphira, yang sebetulnya sudah mencintai pria lain. Kalian tahu siapa prianya? Marse dong. Buset, ini Marse maunya apa sih? Kemarin mau nikah sama Hime, gak jadi. Nah sekarang pindah ke Mbak Saphira. Terus kalau dari segi sifat dan penampilan, Sapphire ini orangnya pemalas, akan tetapi memiliki sihir yang sangat kuat, khususnya sihir air. Dan terlihat mengenakan gaun ala-ala orang Atlantis gitu. Dan sedikit agak terbuka sih. Ini kenapa dah cewek-ceweknya Sato pakaiannya begini semua? Enggak si Hime, enggak si Granat, enggak si Sapphire, sama aja. Yang terakhir ada Ember. Ember adalah salinan putri robot terakhir dari kerajaan Dwarf Idonokan. Dia dirancang agar tetap aman dan bersembunyi sampai Raja Cincin tiba. Dan pada saat itu tiba, dia akan melayaninya sampai maut memisahkan. Nah, Ember sendiri dikirim ke bumi ratusan tahun yang lalu. Saat itu, orang-orang mengira dia adalah sejenis dewa atau yokai dan menempatkannya di kuil. Ya, mirip-mirip Hime lah ya, sama-sama dikirim ke bumi. Terus dari segi kekuatan, Ember ini adalah pengguna cincin bumi, yang mana kemampuannya adalah memanggil golem berukuran besar, sebesar gedung pencakar langit. Dan sebagai seorang android, dia bisa mengeluarkan jurus layaknya robot beneran, seperti laser beam, dan juga bisa mengeluarkan permata dari dadanya. Beneran tuh? Kalau dari segi penampilan, ya tipikal outfit cewek robot di dunia anime lah ya. Yang glowing-glowing ketat gimana gitu kan. Memiliki mata hijau bening berlian dan rambut pendek berwarna putih keijo-ijoan. Oke guys, itu dia tadi pembahasan mengenai kelima istri Sato Haruto yang semuanya unik-unik ya. Ada manusia, ada elf, ada juga robot. Well, untuk Sato kayaknya nggak masalah sih, yang penting cakep. Ya udah guys, sepertinya sampai di sini aja pembahasannya dan sampai ketemu lagi di pembahasan lainnya.